Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semuanya, baik nikmat iman maupun nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menteladani dan mencontoh akhlak baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia yang memiliki akhlak yang agung. Meskipun beliau adalah seorang manusia, akan tetapi beliau adalah seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai kelebihan. Ibarat kata kalau di dalam Al-Barzanji itu, beliau itu memang adalah manusia biasa. Sebagaimana juga manusia yang lain yang makan, minum, dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau ibarat batu, beliau adalah seperti yakut. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Beliau adalah meskipun manusia biasa, tetapi beliau adalah bal huwa kal yaqut. Kalau ibaratnya batu, itu adalah batu yakut, batu intan permata, bainal hajari, di antara batu-batu yang ada. Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajalah yang mendapatkan salawat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ahad pagi ini kita masih membahas mengenai akhlak, yaitu bagaimana menggapai ridho orang tua. Akan tetapi nanti kita akan padukan ketika kedua orang tua atau orang tua itu memiliki hak dalam hubungannya dengan orang tua, di sisi lain orang tua juga harus mengerti akan apa yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri. Ini agak lama nih, mohon maaf. Apa laptopnya udah jadul kayak gini? Iya. Jadi menggapai itu kedua orang tua.
Baik, kita mulai bahwa menggapai atau mendapatkan ridho dari kedua orang tua adalah merupakan salah satu kewajiban bagi kita agar kita insya Allah diberikan kemudahan di dalam hidup di dunia maupun di dalam mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho, mendapatkan berkah ya, mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai surganya. Karena sebagaimana juga kita ketahui bahwa Allah memberikan balasan berupa surga bukanlah semata-mata karena apa yang kita perbuat, perbuatan-perbuatan saleh kita, akan tetapi pada dasarnya adalah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, maka kita harus sering-sering melakukan berbagai macam ibadah, kegiatan ya, amal soleh yang dapat memberikan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat Rahman dan Rahimnya. Nah, dalam hal ini Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal saleh yang paling tinggi dan mulia, disebutkannya dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, "Sa'altu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun? Qala birrul walidaini. Qala thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah." Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud dalam hal ini menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, menanyakan tentang amal apa yang paling disukai atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat di awal waktu ya. Salatu ala waqtiha ini para ulama menafsirkannya adalah as-salatu ala waqtiha adalah salat di awal waktu, bukan salat tepat pada waktunya. So, kalau sholat pada waktunya dari jam misalnya 12 sampai jam hampir asar, itu masih dalam satu waktu. Masih dalam satu waktu. Jadi seandainya sholat masih dalam satu waktu itu, maka itu masih sah. Tetapi para ulama dalam hal ini sholatu ala waktiha itu adalah sholat yang utama, itu adalah sholat di awal waktu. Jadi begitu ada kumandang azan untuk sholat, maka bersegera untuk melaksanakan atau berbondong-bondong menuju tempat ibadah untuk sholat menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan as-sholatu ala waqtiha. Jadi tidak menunda-nunda. Ya, nanti dulu saya lagi rapat atau lagi kumpul-kumpul atau lagi apa gitu ya. Nah, itu sebagai kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak disebut atau dikategorikan sebagai orang yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita juga akan dilalaikan atau akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala tsumma ayyun, kemudian apalagi yang amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala, qala birrul walidaini, yaitu kita berbakti, berbuat baik kepada dua orang tua. Baru qala tsumma ayyun, nah, kemudian apalagi dijawab, yaitu qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya makna jihad di sini para ulama dan para cendekiawan muslim banyak menafsirkan interpretable ya. Ada yang jihad dalam pengertian perang, ada jihad dalam pengertian bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan suatu amal ibadah, bersungguh-sungguh dalam segala hal di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian
berbakti kepada kedua orang tua ini adalah merupakan urutan yang kedua. Jadi menjadi prioritas setelah sholat wajib atau sholat 5 waktu dan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan pintu surga. Nah, ini sebagaimana sering disampaikan bahwa surga itu memiliki berbagai macam pintu. Banyak pintu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga. Nah, salah satu di antara pintu surga itu adalah pintu yang disediakan bagi orang-orang yang patuh, taat, dan berbakti kepada orang tua, kedua orang tua. Surga memiliki beberapa pintu dan salah satunya adalah pintu birrul walidain. Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab awihfadhu. Kedua orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, al-awsat. Jika kalian mau memasukinya, maka jagalah orang tua kalian. Jika kalian enggan memasukinya, silahkan sia-siakan orang tua kalian. Jadi sengaja memang saya prioritaskan pembahasan ini karena sangat penting sekali bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan satu hal yang sangat urgent ya, sangat utama sekali. Jadi jika kita ingin masuk surga melalui pintu birrul walidain, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua, jangan sampai menyia-nyiakan orang tua kita. Nah, tentu ya, kita ini kondisinya kan bermacam-macam. Ya, seperti saya sendiri, mohon maaf. Saya juga masih punya orang tua, alhamdulillah, ibu di kampung. Makanya hari Sabtu yang lalu saya pulang ke kampung, dari sini jam 7:30, nyampe Pemalang jam 1:30. Ya, alhamdulillah cepat. Jadi kemudian hari Ahad sorenya pulang lagi ke sini, nyampe sini jam 11 malam. Alhamdulillah bisa ketemu dengan ibu di kampung dan dalam keadaan sehat walafiat, dan betapa senangnya ternyata ya orang tua ketika anaknya datang menyapa dan memeluk dirinya. Karena pada Idul Fitri, Idul Adha kemarin tidak sempat pulang karena ada COVID dan segala macam. Nah, itu maka ini keadaan kita memang bermacam-macam. Tetapi kalau misalnya tidak bisa bertemu karena satu dan hal, paling tidak kita bisa berkomunikasi melalui alat komunikasi yang sekarang sudah canggih dan modern ya, apakah itu dengan video call dan lain sebagainya. Kemudian kedudukan ibu ini sengaja nih di-highlight aja biar cepat. Dari Muawiyah bin Haidah al-Qushairi radhiyallahu, beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, man abaru?" Qal, "Ummuka." Qultu, "Man abaru?" Qal, "Ummuka." Qultu, "Man abaru?" Qala, "Ummuka." Qultu, "Man abaru?" Qala, "Abaka." Atau abuka. Tsummal aqraba fal aqrab. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi? Nabi menjawab, ibumu. 3 kali jawaban. Lalu siapa lagi? Baru Nabi menjawab, ayahmu atau bapakmu. Lalu yang lebih dekat setelahnya dan setelahnya. Ya, memang suka ada yang memelesetkan ibumu 3 kali, berarti ibunya 3, begitu ya. Tapi maksudnya di sini taraddud di sini adalah maksudnya bahwa ini ditegaskan bahwa ini memang benar-benar utama, benar-benar penting kita itu berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Mengapa? Saya kira ceritanya panjang. Ya, ibu adalah orang yang mengandung kita, habis mengandung dari 9 bulan kurang lebih. Kalau di dalam Al-Quran itu ya payah bertambah payah, ya tidur, tengkurap, apalagi nggak bisa kalau udah bulannya dan seterusnya. Saya kira panjang itu ceritanya. Kemudian melahirkan, habis melahirkan, ya menyusui, merawat sampai dewasa dan seterusnya, sehingga maka ibu memang memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam
kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, pantaslah kalau Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang paling harus kita hormati, harus kita taati, kita patuhi adalah ibu. Maka ada satu hadis yang menyatakan al-jannatu aqdamul ummah. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Gitu. Ibu adalah merupakan, kalau dalam teori pendidikan, ibu adalah merupakan pendidik yang utama dan pertama. Baik dan tidaknya akhlak anak-anak di dalam lingkungan keluarga sangat dipengaruhi oleh dua orang tua, khususnya ibu dalam hal ini. Apalagi di zaman sekarang, memang ibu ini berada di rumah, misalnya ya, bagi ibu rumah tangga, kemudian bapak atau ayah yang mencari nafkah. Ya, kan tetapi memang di dalam kehidupan yang dewasa ini, akhir-akhir ini, banyak ibu yang memiliki pekerjaan di tempat yang lainnya, sehingga bisa jadi kurang memperhatikan terhadap anak-anaknya. Bukan kurang, tetapi tidak dapat langsung lah mendidik, karena mungkin bisa jadi diserahkan begitu saja kepada sekolah dan lain sebagainya. Yang lebih utama di dalam Islam, memang ibu ini harusnya ya mendidik anak-anak, ya setia di rumah. Nah ini dia, banyak katanya kenapa neraka itu banyak istrinya, banyak isinya perempuan. Salah satu diantaranya adalah, itu seorang istri harusnya dia itu gampang mendapatkan surga, akan tetapi karena mengabaikan tugas yang sudah ditentukan oleh ajaran Islam, oleh Rasulullah SAW, malah mencari tugas yang lain, gitu ya. Padahal kalau Ustaz Muharam sering bilang, cium tangan kepada suami saja itu bagaikan mencium, pahalanya bagaikan mencium Hajar Aswad. Wah, coba kalau misalnya istri begitu kan segera mudah, udah dikasih fasilitas, ya kan? Kalau istri lebih memprioritaskan kepada suami itu, ya insya Allah banyak sebenarnya pahalanya, gampang masuk surga sebetulnya. Tapi kan sekarang zaman modern itu, siang ada di tempat kerja, malam mengerjakan kerjaan di tempat kerja yang dibawa ke rumah, sehingga suami-suaminya ditelantarkan. Nah ini kadang akhirnya harusnya mendapatkan banyak pahala dari seorang suami, akhirnya kelewat itu. Maka Rasulullah SAW menyatakan, apabila seandainya kita itu dibolehkan bersujud kepada selain Allah, maka si istri itu bersujud kepada suami. Ini betapa penting kedudukan suami dalam rumah tangga. Akan tapi nanti ada resiprokal ya, ada timbal baliknya ya. Suami juga harus menghormati seorang istri dan seterusnya. Nah kembali lagi kepada kedudukan ibu. Jadi kedudukan ibu itu memang sangat penting bagi seorang anak khususnya. Nah ini suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, ya. Ibnu Umar berkata, berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Ya, di hal tadi. Nah, bakti anak setelah orang tua tiada, saya kira ini banyak hal yang bisa dilakukan, ya antara mendoakan dan segala macamnya. Sudah pernah disampaikan, mendoakan, menyambung silaturahim, atau menjalankan apa yang pernah dijalankan oleh kedua orang tuanya yang belum tuntas mungkin dan seterusnya. Nah ini bakti anak. Nah kisah. Ada sebuah kisah yaitu seorang dari Bani Salamah mendatangi Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min bir. Nah, ini nggak usah saya bacakan supaya cepat artinya saja. Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal? Beliau menjawab, ya, dengan mendoakannya, memintakan ampun untuknya, melaksanakan janjinya yaitu wasiat, menyambung tali silaturahim yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya.
Nah, oleh karena itu bagi kita sebagai anak dari kedua orang tua yang orang tuanya mungkin barangkali sudah tiada, dan sebetulnya jangan menunggu orang tuanya tiada gitu. Orang tuanya ada pun juga ini mafhum mukhalafahnya bukan begitu. Nanti kalau orang tuanya sudah meninggal baru saya melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Enggak begitu, ya. Tapi kita harus mencontoh dan melaksanakan seperti apa yang dilakukan kedua orang tua kita, gitu ya, mempererat tali silaturahim apa dan segala macamnya, menyambung apa, berbuat baik dan seterusnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan seterusnya. Inilah sebetulnya ketika kedua orang tua kita masih hidup pun juga harus sudah melaksanakan ini. Jangan menunggu orang tuanya meninggal dulu baru melaksanakan ini. Tapi apabila memang sudah meninggal, ya inilah yang harus dilakukan. Nah, keridhaan Allah tergantung ridha orang tua. Ini dari Abdullah ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Ini sangat penting. Oleh karena itu banyak tokoh nasional ya, banyak para ulama gitu, itu yang selalu meminta ridho kepada kedua orang tua, khususnya ibu, ketika akan melakukan sesuatu pekerjaan yang sangat penting. Ini barangkali perlu dicontoh, perlu ditiru para salafus saleh, para ulama ya, yang melakukan hal ini. Misalnya kita mau ujian, kita mau melakukan pekerjaan yang berat dan seterusnya, minta ridho kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, mohon didoakan agar supaya usaha atau pekerjaannya lancar, pekerjaannya sukses dan seterusnya. Ini pentingnya. Maka ridho orang tua itu sangat penting. Jangan sampai kedua orang tua kita malah murka ya kepada kita. Nah, nanti ada kilas baliknya. Ada kilas baliknya. Akan tetapi nanti jangan sampai juga ini dijadikan alat oleh kedua orang tua. Wah, ini saya punya kartu as, kartu truk untuk anak. Pokoknya kalau nggak mau nurut, nggak mau patuh, maka nanti tidak diridhoi, misalnya kasarnya begitu. Bukan begitu, ya, tidak begitu. Apalagi di zaman sekarang ini. Apalagi di zaman sekarang ini, orang tua juga harus bijak, orang tua juga harus tahu. Karena kadang-kadang apa yang dilakukan oleh anak yang berbeda dengan apa yang di dalam pikiran orang tua itu memiliki satu tujuan dan makna ya, maksud yang baik yang kadang tidak dipahami oleh orang tua. Nah, ini nanti diberikan satu contoh-contohnya. Nah, akhlak kepada kedua orang tua ini di dalam surat Al-Isra 23-26 saya kira sangat jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfidh lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Rabbukum a'lamu bimā fī nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafūrā. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Ini jelas sekali bahwa Allah Tuhanmu telah menetapkan ya, telah menyatakan Allah ta'budu illa iyah, janganlah menyembah selain Allah atau janganlah menyembah apapun illa iyahu kecuali kepada Allah. Kembali kepada Allah, dhamir mustatir. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil wali, ini perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau tadi dalam hadis-hadisnya kita tegaskan lebih lagi, yaitu di dalam Al-Qur'an. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang. Ihsan. Kata ihsan itu kalau di dalam TQM, Total Quality Management, ihsan itu artinya berbuat yang lebih dari apa yang diharapkan. Itu ihsan. Ya. Kalau di dalam mengontrol mutu suatu produk atau di dalam berjualan,
Ya. Orang yang ihsan atau yang memperhatikan mutu itu adalah orang yang memperhatikan kualitas yang melebihi dari apa yang diharapkan oleh consumer, oleh konsumen. Itu ihsan dalam bahasa Islam. Jadi kita berbuat baik melebihi standar yang biasa. Nah, itu dalam berbagai tafsir begitu. Jadi kita berbuat kepada kedua orang tua harus melebihi kebaikannya, berbuat baiknya itu dari standar yang rata-rata, ya. Maka jikalau ada dua hal yang sama yang berkepentingan, contohnya adalah ada orang yang misalnya istri gitu ya, manggil atau dia mau melaksanakan si A mau melaksanakan sholat, tapi kemudian ibu memanggil, gitu, maka dahulukan ke ibu, gitu. Jangan sholat dulu kalau ibunya memanggil. Kecuali sudah sholat, gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai begitunya, ya. Makanya ada suatu kisah kan Alqamah itu tidak bisa meninggal pada waktu itu, susah meninggalnya. Gara-gara apa? Gara-gara mengabaikan panggilan ibu, panggilan orang tua. Maka dia akan dibakar apa segala macam pada waktu itu oleh Nabi SAW, ya. Sebelum kemudian akhirnya ibunya memaafkan dan dia bisa meninggal dengan husnul khotimah. Jadi wabil walidaini ihsana, ya. Nah, ini artinya. Nah, hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu atau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya uff. Ya, berkata atau dalam hal ini mafhum mukhalafahnya adalah ya mengecewakan, ya, mengecewakan. Ya bisa dalam bentuk bentakan atau dalam bentuk kata-kata yang sebetulnya tidak keras tapi membuat orang tua kecewa. Nah, itu tidak dibenarkan. Ya, kalau di sini memang wala taqul lahuma uff. Ya, jangan berkata gitu. Nah, itu redaksi adalah redaksi verbalnya. Tetapi maksud daripada ayat itu adalah jangan sampai kita mengecewakan kedua orang tua, gitu. Jangan sampai mereka itu kecewa, ya. Apalagi membentak mereka dengan ucapan yang kasar, ya. Nah, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang baik, yang menyejukkan, yang menenangkan dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud di ayat itu, ya. Kemudian kita diminta untuk merendahkan diri terhadap kedua orang tua kita dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil, ya. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita disuruh merendahkan ikhfad, ya, di hadapan kedua orang tua kita. Dan kita berlaku kasih sayang, rahmah wa qur rabbirhamhuma, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang penuh dengan kasih sayang, ya. Ini rahimah arhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah melakukan atau berbuat baik dengan penuh kasih sayang kepada kita sewaktu kedua orang tua, sewaktu kita kecil, ya, dan seterusnya. Nah, ini kita lewatin saja. Nah, ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat lain juga ada kata-kata wa bil walidaini ihsana. Maka hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Luqman 31 ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi peran orang tua, tugas orang tua begitu berat, begitu banyak kepada kita dan seterusnya. Nah, ini terakhir doa untuk kedua orang tua, yaitu Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kedua orang tua punya posisi kartu truk ya dalam membina anak-anaknya, tetapi tidak demikian dengan teori pendidikan, termasuk juga teori pendidikan Islam. Jadi terkadang kita sebagai orang tua juga memang harus paham dan penuh pengertian untuk mendidik anak-anaknya. Satu contoh itu banyak sekali kejadian-kejadian yang anak itu tumbuh ya dari kecil, kemudian menginjak remaja, dewasa dan seterusnya, itu diawali dengan hal-hal yang justru membentuk karakter anak yang tidak baik. Ya. Nah, itu ini kisah Alqamah tadi saya kira sudah cukup jelas, yang anak yang katakanlah tidak bisa meninggal tadinya karena pernah berbuat tidak baik kepada ibu gitu ya, kepada ibunya, sehingga kemudian di akhir hayatnya susah meninggal, kemudian oleh para sahabat ditanya kepada Nabi, kemudian Nabi menanyakan apakah masih ada orang tua, ternyata masih ada, yaitu ibu. Kemudian apakah pernah kesalahan, ternyata ada kesalahan. Kemudian apakah orang tuanya memaafkan, ternyata orang tuanya tidak mau memaafkan, barangkali karena sakit hati, kecewa dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian akan membakarnya. Dan sudah para sahabat mengumpulkan kayu bakar dan seterusnya. Nah, inilah hati seorang ibu yang begitu penuh kasih sayang, tidak bisa dibohongi. Akhirnya beliau memaafkan, dan setelah memaafkan, Alqamah kemudian dapat meninggal dengan husnul khotimah. Ini salah satu daripada contoh betapa ya yang dapat kita ambil hikmahnya, betapa kita memang harus mendapatkan ridho dari Allah, dari kedua orang tua kita hingga akhir hayat kita. Nah ini Alqamah. Nah beberapa pelajaran dari kisah Alqamah saya kira sangat jelas. Nah ini ada kisah Uwais Al-Qarni juga sama. Ini seorang pemuda dari Yaman yang berbakti kepada orang tuanya, dalam hal ini kepada ibunya, ya, karena ibunya kepengin melaksanakan ibadah haji, maka sedangkan mungkin barangkali tidak ada harta, nggak punya kendaraan ya, maka itu unta atau apa, nah ini sampai digendong sampai ke Makkah Madinah untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf, sa'i dan seterusnya, digendong. Maka ini Rasulullah ini tabiin sebetulnya. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau ingin menemui seorang tabiin yang dia itu insya Allah masuk surga, carilah yang namanya Uwais Al-Qarni. Pada penasaran tuh ya, pada penasaran sahabat dan segala macamnya, orangnya biasa-biasa saja, tetapi ternyata Uwais Al-Qarni itu memiliki akhlak yang sangat mulia, berbakti kepada ibunya. Inilah yang membuatnya Rasulullah SAW, meskipun Rasulullah waktu itu belum tahu orangnya seperti apa dan terusnya, mungkin ya secara virtual kali ya, beliau sudah tahu, sudah ketemu gitu, sudah melihat gitu, tapi secara fisikal itu tidak ketemu, tapi beliau sudah tahu, mungkin barangkali ya pasti diberitahu oleh malaikat gitu ya. Nah ini Uwais Al-Qarni. Ada beberapa kisah inspiratif, misalnya ini kisah Michael Jackson ya. Nah ini contoh nyata seorang masa kecilnya tidak bahagia. Jadi Michael Jackson itu saya baca di dalam satu riwayat buku tentang masalah-masalah pendidikan karakter. Itu termasuk anak yang masa kecilnya itu memang tidak bahagia. Tidak bahagianya kenapa? Masa kecilnya itu dihabiskan untuk bekerja keras, yaitu untuk berlatih musik, ya. Sehingga pada usia 5 tahun si Michael Jackson itu sudah begitu malang melintang, sudah hebat segala macamnya. Tetapi masa kecilnya, masa bermainnya itu direnggut oleh orang tuanya, ya, Joseph Jackson itu. Sehingga ya itu tadi, dia tidak punya masa kecil yang bahagia. Ini contohnya Michael Jackson. Nah, dia memang hebat. Akhirnya dia memang sukses ya sampai dewasa.
sehingga kemudian dia itu bisa apa saja dia dapatkan. Dia mau beli mobil mewah, dia beli apa segala macam. Akan tetapi karena orang tuanya itu merebut kebahagiaannya di waktu kecil gitu ya, sehingga pada akhirnya ya seperti itu. Dikatakanlah big nose segala macam ya, si hidung besar gitu. Kalau Michael Jackson lupa pada saat tidur kamar jendelanya masih terbuka, si Joseph Jackson itu masuk ke dalam kamar dengan memakai topeng yang serem, kemudian berteriak ya, "Tutup pintunya!" gitu. Dan seterusnya seperti itu sehingga dia kaget. Nah, ini dia trauma gitu. Ini Michael Jackson. Nah, setelah dewasa ini ya, semua masa yang dihadapi pada usia di masa dewasanya, semua masalah maksudnya bukan masalah. Itu bermula dari ketidakbahagiaannya di masa kecil. Jadi masa kecilnya tidak bahagia, masa dewasanya itu banyak masalah. Sehingga dia ya hebat, sukses, dia bisa apa saja, dia operasi hidung berkali-kali, operasi wajah segala macam, dia beli ini beli itu segala macamnya, tetapi di dalam hatinya tetap memiliki rasa dendam kepada orang tua. Nah, ini kadang yang salah bukan anaknya tetapi orang tuanya. Nah ini bisa kita baca kisah Michael Jackson ya. Jadi kesuksesan yang dapatkan di dunia musik membuatnya bisa melakukan apa saja. Namun semua itu tak pernah mengganti kebahagiaan masa kecilnya yang terenggut oleh orang tuanya. Nah, kebenciannya terhadap ayahnya yang merampas kebahagiaan di masa kecilnya tak bisa ditutupi, sehingga pada waktu mau wafat itu, mau meninggal itu, wasiatnya itu nama ayah di situ nggak ada ya, dikasihkan, malah ada wasiat harta bendanya itu diberikan kepada binatang peliharaannya, itu bukan kepada orang tuanya, malah suruh dikasihkan bagaimana binatang peliharaan dia itu bisa supaya bisa hidup dan dirawat dengan baik. Nah, ini contoh Michael Jackson. Dia akhirnya meninggal dengan tragis kan ya. Nah, ini di dalam kisah seperti itu. Ada lagi kisah-kisah inspiratif anak ya. Misalnya di sini ada anak ingin pandai. Ini kisah anak menirukan orang tuanya membongkar motor. Jadi suatu saat, sebentar lagi, mungkin 2 menit lagi. Suatu saat di dalam buku itu, suatu saat orang tua itu sedang membongkar motor. Ya, motor itu di Italia kalau salah. Anak itu sambil bermain memperhatikan, ya orang tuanya bongkar motor, mungkin mau dibenerin apa segala macam gitu ya. Hanya asik tuh melihat orang tuanya bongkar motor gitu ya. Nah, karena saking asiknya diperhatikan betul itu bongkar motor. Nah, ketika anak ini diajak ke pasar, ke supermarket segala macamnya, melihat ada motor-motor mainan, ya motor mainan. Dia ingin membeli itu, minta merengek-rengek kepada ibunya, tapi oleh ibunya tidak dibelikan. Karena apa? Karena alasannya tidak ada uang yang dialokasikan untuk beli motor mainan itu, gitu. Maka dia menangis jadinya dan akhirnya dituruti oleh ibunya dengan sumpah serapah, gitu, dengan sumpah serapah. Ini dibelikan juga. Dia senang kan? Nyampe di rumah dia praktekkan apa yang dia lihat kepada orang tuanya itu, membongkar motor, ya. Ya pertama dia main motor, dimainin segala macam. Hari berikutnya ternyata dia bongkar motor itu karena melihat orang tuanya bongkar motor. Maksudnya adalah baik, ingin belajar bagaimana bongkar motor apa segala macam nanti. Tapi begitu dilihat oleh ibunya, anaknya bongkar motor, marah dia, ya. Marah, kenapa ini? Anak kok udah dibelikan motor bagus, ya mainan bagus, kenapa kok dibongkar-bongkar begitu? Sampai si anak itu dimarah-marahin, bahkan dipukul pakai sapu. Nah, kiranya begitu ya. Nah, itu di dalam buku itu diceritakan begitu. Memang itu kisah nyata. Nah, seperti itu, ya. Sehingga apa? Sehingga kemudian si anak itu membekas di dalam hatinya. Padahal maksud dia itu ya ingin belajar bagaimana memperbaiki motor itu. Gitu. Ternyata ada salah persepsi dari orang tua kepada anak. Sehingga anak kemudian kecewa. Kemudian pada suatu saat orang tuanya itu, si ayahnya itu lagi benerin motor, motornya dibongkar. Anak ini melihat, begitu melihat orang tuanya lagi benerin motor, diambil sapu, dipukul bapaknya. Nah gitu. Nah inilah salah satu di antara bahwa emosi orang tua itu
membekas dan ditiru oleh anak. Salah satu contoh begitu ya. Jadi orang tuanya dipukul dan tentu marah kan ya. Marah membentak-bentak supaya apa segala macam. Dan ketika orang tuanya ini silaturahim ke sanak saudaranya selalu bercerita, anak saya anak nakal segala macam khususnya. Nah ketika anaknya itu dewasa, main ke silaturahim ke tempat saudara-saudaranya, oh ya bukan belum dewasa tapi sudah kebesaran begitu. Oh ini cucu saya yang nakal ya, nah, begitu. Jadi dibully di mana-mana. Nah dalam kisah itu. Nah ini kesalahan ini kan terus berlanjut ya. Anak ini menjadi terpatri, ya, menjadi kecewa apa segala macam gitu ya. Akhirnya ya itu merasa dia saya ini ternyata memang anak nakal. Maka ya dengan sendirinya dia melakukan akhirnya kenakalan-kenakalan akibat dari itu tadi salah persepsi, salah paham di dalam mendidik si anak. Padahal maksud anak itu adalah baik, tapi karena tanggapan orang tua terhadap anak yang tidak tepat mengakibatkan anak itu menjadi kecewa. Ya, seperti itu. Ya begitu dewasa tetap terpatri dan menjadi akhirnya ya susah untuk memaafkan. Nah ini salah satu ya kisah nyata ya di dalam mendidik anak, dalam pendidikan karakter memang kita harus berhati-hati pada anak. Sehingga di dalam Islam ya kepada anak itu memang kita harus prioritaskan hatinya, prioritaskan perasaannya. Maka tidak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, beliau itu rukuk berlama-lama, sujud berlama-lama, hanya karena ingin memuaskan cucu-cucunya itu bermain di atas bahunya, pundaknya, begitu ya, seperti itu. Sampai begitunya Rasulullah memberikan contoh agar anak itu tidak kecewa, anak tidak sakit perasaannya. Nah, itu dalam Islam seperti itu. Ada juga suatu kisah di mana ada seorang sahabat ya, ketika membawa seorang anak itu digendong, kemudian anak itu biasa kan ya, karena seorang anak kecil itu kita kadang suka sayang begitu, minta digendong. Begitu digendong, pipis dia. Langsung direbut sama orang tuanya. Dia dimarahi padahal masih kecil. Nah ini ketika Rasulullah SAW mendengar, langsung ditegur. Ya. Kata Rasulullah SAW, menghilangkan najis pada pakaian itu hal yang sebentar, ya, gampang. Tetapi menghilangkan perasaan kecewa ya, sakit hati pada anak itu sangat susah, gitu. Nah makanya meskipun orang tua memang punya seperti tadi kelebihan-kelebihan agar kita bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, tetapi kedua orang tua juga harus memahami bagaimana mensikapi kepada anak. Apalagi di dalam suatu perkataan Sayyidina Ali menyatakan, "Allimu auladakum." Ya, didiklah anak-anakmu jangan sebagaimana engkau mendidik pada saat didikan di waktu kamu dididik. Tapi didiklah dia karena dia akan hidup pada zamanmu yang berbeda. Ya, ghairu zamanikum. Gitu. Seperti itulah kira-kira. Nah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mungkin barangkali itu yang bisa disampaikan waktu sudah siang. Kurang lebihnya mohon maaf. Intinya memang kita harus sedemikian rupa ya agar supaya anak-anak kita tumbuh dengan baik, dengan dewasa, dengan senang. Jangan sampai misalnya dia main ke masjid karena berisik dimarahi begitu saja. Ya boleh ditegur tapi dengan cara-cara yang baik. Nah itulah yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dalam keadaan sehat walafiat. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.